Umat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung dalam ibadah keluarga Jemaat GPIB Pelita, Jakarta, Rabu 21 Juli 2021. Seluruh pelayan yang bertugas saat ini menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara dan anak-anak terkasih. Ibadah malam ini akan dilayani oleh Saudara Hendrik Rako. Selamat melayani, Pak. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita siapkan hati kita untuk beribadah. Hidup ini adalah sebuah perjalanan menuju masa depan. Ada banyak hal tidak terduga yang akan kita temui nantinya. Di tengah ketidaktahuan kita akan masa depan, teruslah mencari kehadirannya agar kita senantiasa dikuatkan. Mari gunakan seluruh talenta kita untuk memuji namanya. Untuk itu umat silakan berdiri. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 18 baitnya yang pertama. Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih lagi ya Tuhan Yesus, pada kesempatan ini Kau kembali mengumpulkan kami lagi di rumah kami masing-masing untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan hadir dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih kami ada dan menyiapkan diri kami ya Tuhan Yesus. Amin. Umat Tuhan, kita akan bermazmur. Mazmur pujian terambil dari Mazmur 37, ayatnya yang ke-34 hingga 40. Mazmur 37, ayatnya yang ke-34 hingga ayatnya yang ke-40. Kita bermazmur. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Demikian Mazmur pujian. Umat silakan duduk. Kita menyanyi Rekidung Jemaat 363. Seluruhnya
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama kembali dalam ibadah keluarga, itu semua karena kasih dan rahmat Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita untuk berdoa memohon bimbingan Roh Kudus dalam perenungan dan pembacaan firman kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang hingga malam hari ini. Kami dapat bersama untuk mengikuti ibadah keluarga. Dimanapun kami berada ya Bapa, dan bagaimanapun kondisi kami, kiranya kami selalu mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan merenungkan dan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberikan kami hikmat untuk kami dapat memahami dan dapat mengerti. Kau juga menyertai hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman. Kiranya segala yang hamba ucapkan, segala yang hamba katakan itu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menyiapkan Alkitab kita dan membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian 41 ayatnya yang ke-25. Pada malam hari ini pembacaan kita terambil dari Kejadian 41 ayatnya yang ke-25 yang menyatakan, lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini yang terambil dari Kejadian, sedikit membahas Kejadian Bapak Ibu, di mana kitab Kejadian ini ditulis sekitar tahun atau abad 1450 atau sampai 1410 sebelum Masehi. Dan kitab ini kita ketahui bersama bahwa ditulis oleh Musa Bapak Ibu Saudara. Dan penulisan ini ditulis ketika pengembaraan bangsa Israel, orang-orang Israel maksudnya, di sekitar semenanjung Sinai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, sedangkan pada ayat kita malam ini cukup pendek ya Bapak Ibu, hanya ada satu ayat saja, yaitu ayat 25, di mana dari kitab Kejadian 41. Di ayat itu menjelaskan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Yusuf anak Yakub ini menjadi seorang yang diberikan Tuhan hikmat untuk mengartikan mimpi, sehingga Raja Firaun yang memiliki mimpi pada waktu itu tapi tidak ada satupun yang dapat mengartikan. Akhirnya dipanggilnya Yusuf untuk mengartikan mimpi dari Raja Firaun tersebut. Apabila kita membaca pasal ini secara menyeluruh, Bapak Ibu Saudara, Yusuf menafsirkan mimpinya Firaun sebagai tanda bahwa Allah ingin menyampaikan kepada Firaun rencana untuk dapat bertahan hidup selama 14 tahun. Jadi bila kita baca seluruh pasal ini, selama 14 tahun, di mana dalam 7 tahun Mesir akan makmur, tapi 7 tahun selanjutnya Mesir akan mengalami kelaparan dan kehancuran. Dan apabila tidak mendengarkan dan menuruti perintah Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, ayat kita malam ini juga menjelaskan Firaun yang memang mendapatkan mimpi dari Tuhan. Tetapi Yusuf yang memegang kunci dari mimpi Firaun. Yusuf bukan hanya diberi hikmat menjelaskan mimpi,
tetapi juga hikmat untuk memberikan solusi atas persoalan mimpi dari Raja Firaun. Dengan begitu terlihat bagaimana Tuhan memakai Yusuf, karena kita tahu bersama perjalanan Yusuf dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dari terasingkan oleh saudaranya, dari menghadapi godaan istri dari Potifar, bahkan melakukan kebenaran tetapi tetap dipenjarakan. Dengan semua penderitaan yang dialami, Yusuf digabungkan dengan pengenalan Allah, menjadikan Yusuf dipakai Allah untuk rencana-rencana Allah, seperti juga pada pembacaan kita di malam hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, mimpi dalam perjanjian lama memang sering dipakai Allah untuk memberikan tanda, seperti Abimelek, Yakub, dan masih banyak yang lainnya. Mereka diberikan mimpi untuk mengetahui maksud dan tujuan Tuhan. Tetapi di balik mimpi yang diberikan kepada mereka, kita harus melihat bagaimana perjalanan kehidupan mereka dengan Allah. Bagaimana mereka diberikan hikmat dari Allah, seperti Yusuf dan penjelasan di atas. Mereka yang bertekun dan taat dalam Tuhan memiliki kepekaannya tersendiri terhadap tujuan dan maksud Tuhan dalam kehidupan mereka. Ketaatan dan iman yang dimiliki Yusuf perlu kita teladani, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena bukan hanya tentang mimpi yang menjadi fokus kita, tetapi bagaimana kita berserah di dalam Tuhan dalam menjalani masa depan kita. Apakah di masa sekarang mimpi masih bisa dipakai Tuhan? Saya tidak mungkin mengatakan tidak untuk pekerjaan Tuhan, untuk cara kerja Tuhan. Tetapi mendapatkan mimpi juga sama dengan tidak mendapatkan mimpi. Respon kita menjalani hidup ini ketika kita bangun pagi, dapat mimpi atau tidak dapat mimpi, apakah kita bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita menyerahkan aktivitas kita sepanjang hari ini dalam penyertaan tangan Tuhan? Respon menjadi penting Bapak Ibu ketika kita menyadari terdapat tanda-tanda sekitar kita, bukan hanya dari mimpi. Bapak Ibu Saudara, dalam Injil Matius ayat pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-23 hingga ke-27 dikatakan, di tengah kelelahan Yesus setelah berjalan, ia ingin istirahat sejenak, tetapi dibangunkan oleh murid-muridnya karena ketakutan. Dan Yesus mengatakan di ayat yang ke-26, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Respon dari muridnya ini, Bapak Ibu, menjadi pelajaran untuk kita, bahkan bagaimana kita melihat tanda yang rasanya menakutkan. Dan janganlah kita kecil hati, dan janganlah kita takut. Apabila kita melihat SBU kita pada tema malam ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dituliskan melihat tanda akan masa depan. Hikmat dari Tuhan merupakan tanda bagaimana kita orang percaya menjalani hidup. Mungkin sering dikatakan orang pintar atau berakal belum tentu memiliki hikmat. Tetapi orang berhikmat pasti berakal atau pintar. Contohnya di zaman sekarang Bapak Ibu, mungkin yang lebih gampang dengan contoh Google. Mungkin kita semua tahu Google ya. Semua bisa kita cari, semua informasi bisa kita dapat melalui Google. Orang yang membuat Google udah pasti pintar. Tapi apakah Google disetting untuk berhikmat? Tidak Bapak Ibu, tetapi kita yang perlu berhikmat dalam memakai Google. Dalam Amsal yang ke-24 ayat yang ke-14 dituliskan, "Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang." Itulah tanda masa depan bagi kita orang percaya yang memiliki iman dan hikmat dari Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, masa depan kita.
Tuhan Yesus sudah mempersiapkannya jauh 2000 tahun yang lalu. Dia mati di atas kayu salib, menghapus dosa kita, menyediakan kita rumah di surga, memberikan kita keselamatan. Tetapi setelah itu, apakah kita bisa melakukan kehidupan ini suka-suka kita, Bapak Ibu Saudara? Tentu tidak ya, umat yang dikasihi Tuhan, tentu tidak. Ketaatan, iman, dan hikmat menentukan respon kita dalam menjalani hidup ini. Respon kita setelah kita melihat tanda perubahan di sekitar kita, melihat tanda ada yang tidak beres dalam keluarga kita, menyadari apakah hidup kita sudah sepenuhnya kita berikan dalam kendali tangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, untuk menutup renungan kita malam ini, mari kita bersama-sama membaca satu ayat dengan segenap hati kita dalam menjalani masa depan hari lepas hari untuk merespon segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dari Amsal 23 ayatnya ke-18. Mari kita bersama-sama membaca dari Amsal 23 ayatnya ke-18. Amsal 23 ayat yang ke-18 mengatakan, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara, untuk merespon firman Tuhan kita pada malam hari ini, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 225, "Dari semula telah Kau tetapkan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati kita dan pikiran kita untuk masuk ke dalam doa syafaat yang akan diakhiri oleh doa Bapa kami dan doksologi. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur selalu atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas berjalannya ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami yang mendengarkan firman-Mu dan juga hamba yang menyampaikan renungan pada malam hari ini, kiranya Engkau selalu menyertai kami, memberkati kami dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu berpegang atas Engkau ya Bapa, dari hari lepas hari bagi masa depan kami ya Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur untuk setiap pelayan yang mengambil bagian pada ibadah keluarga hari ini, dari liturgos, pemandu kidung, sehingga para multimedia.
Kiranya Engkau juga menyertai mereka selalu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya Bapa yang penuh kasih, pada malam hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia ya Bapa. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri hingga ke tingkat RT RW ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka dalam mereka mengembangkan tugas mereka, dalam mereka menjalankan tugas mereka, sehingga apa yang mereka dapat lakukan bagi bangsa kami itu untuk kebaikan para warga negara. Berikan selalu mereka berhikmat ya Tuhan dalam memimpin bangsa kami. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk konflik di negara kami, di daerah manapun yang mengalami konflik, perpecahan ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau menjaga mereka dan melindungi mereka dari mara bahaya. Setiap korban, setiap keluarga yang merasa kehilangan, kiranya Engkau berikan mereka selalu sukacita, damai sejahtera yang berasal padamu. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa kami yang masih mengalami COVID-19. Tuhan Yesus, biarlah Engkau menjamah bangsa kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan Yesus, agar bangsa kami dapat bangkit kembali dari keterpurukan COVID-19, dari keterpurukan ekonomi ya Tuhan Yesus. Berikan kami selalu kekuatan dalam kami menjalani hari lepas hari di masa PPKM ini ya Tuhan Yesus. Berikan kami selalu sukacita, damai, sejahtera ya Tuhan. Kami berdoa bagi para tenaga kerja kesehatan yang ada di bangsa kami, berikan selalu mereka kekuatan dan juga penghiburan, damai sejahtera dalam mereka menjalankan tugasnya merawat para pasien COVID-19. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya ya Tuhan Yesus, biarlah kesehatan selalu menjaga dan menyertai mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap pasien COVID-19 yang ada di bangsa dan di negara kami, kiranya Engkau memberikan mereka selalu kekuatan, setiap makanan dan minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi setiap hari, biarlah menjadi kekuatan bagi mereka untuk dapat pulih kembali dan dapat kembali menjalani kehidupan hari-hari dan berkumpul bersama dengan keluarga, orang-orang yang mereka kasihi. Ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanan ya Bapa, terkhususnya gereja yang kami kasih, GBIB Pelita. Dalam kami mengemban tugas di dunia ini ya Tuhan Yesus, untuk mewartakan Injil-Mu, menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini, kiranya Engkau selalu memberikan kami penyertaan-Mu ya Bapa, memberikan kami selalu kekuatan ya Tuhan, di tengah-tengah masalah apapun yang kami alami di dunia ini. Biarlah gereja kami yang kami kasih ini selalu menjadi gereja yang dapat saling terbuka bagi sesama kami manusia. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja kami GBIB Pelita, dari para pelayan KKPA, KKPT, GP, dalam setiap ibadah PKP, PKB ya Tuhan Yesus, dan juga untuk setiap pelayan yang berada di dalam gedung gereja sebagai karyawan ya Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai mereka dalam setiap kehidupan hari lepas hari mereka. Berikan mereka segala sesuatu yang mereka butuhkan yang cukupkan ya Bapa, segala damai sejahtera bagi roh dan jiwa mereka ya Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, pada kesempatan malam hari ini kami akan berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang sedang terkapar sakit, maupun itu di rumah atau di rumah sakit. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk saudara Samuel Sokendro, Ibu Richard Sibuea, beserta Bapak Richard Sibuea, Bapak Ngatijo, Bapak Yohanes Kurniawan dan istri, Bapak Matias Jarangga, Ibu Teti Samosir dan anak Jessica, Ibu Christine Silaen, Bapak dan Ibu Mateus Tabuan, Bapak Bambang Jumio, Ibu Mariela O. Lumalesil, Ibu Dolvina
Somnai Kubun, Sarah dan Elia Somnai Kubun, Bapak Salomon, Ibu Lisio Sadinoch, Ibu Jiana Sumual, Bapak Tima, Ibu Susana Laik, Oma Saama Samson, Bapak Herke Sigar Laki, Ibu Dina Mariana, Ibu Kristina Weliana dan 3 anaknya, Bapak Sutanto Wijaya, Bapak Arnold Sinaga, Bapak Lukas P. Pongo, Ibu Rita Sugiarto, Bapak Lito Elwarin, istri dan anak-anak, Bapak Yusuf Elwarin, Bapak Jemat Kusa, anak-anak PA Vandestur, Ibu Lis Papilaya S, Ibu Yeni Anas. Kami berdoa ya Bapak, kami bawa nama mereka dalam tangan-Mu ya Bapak, kiranya Engkau selalu memberkati mereka dan menjaga, melindungi mereka dalam mereka menjalani hari lepas harinya maupun itu di rumah sakit atau isolasi mandiri. Berkati mereka dalam setiap makanan dan minuman mereka serta obat-obatan ya Bapak. Selalu berikan mereka damai, sukacita bagi imun di dalam tubuhnya agar kesembuhan dan dapat lekas berkumpul kembali bersama keluarga. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga yang sedang berduka atas meninggalnya orang-orang yang terkasih ya Bapak, dari keluarga Tula, keluarga Rumondor, keluarga Laleno. Kiranya Engkau memberikan mereka penghiburan dan kekuatan karena telah kehilangan orang yang dikasihinya ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Bapa, segala bentuk duka cita dalam kehidupan kami taruh, kami letakkan dalam tangan penghiburan-Mu ya Bapa, yang memberikan kami kekuatan dalam kami menjalani hari lepas hari. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi KMJ kami, Ibu Pendeta Ellen Polii, dalam Ibu Pendeta menjalankan tugasnya. Kiranya Engkau menyertai keluarga Ibu Pendeta Ellen Polii, anak-anaknya dan suaminya ya Tuhan Yesus, sehingga menjadi keluarga yang penuh kasih dalam Tuhan Yesus. Ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Biarlah doa kami ya Tuhan, kami landaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Janganlah masukkan kami dalam pencobaan, lepaskanlah jahat. Umat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nats Alkitab dari Mazmur 119 ayat yang 108 yang mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Pemberian persembahan dapat umat berikan melalui transfer bank ke rekening BNI Cabang Pondok Gede GPIB Pelita, atau dengan cara menyerahkan kolekte ke majelis sektor untuk selanjutnya diteruskan ke gereja. Bukan karena upamu, Gita Bakti 39. Bukan bersama
Tuhan dimohon berdiri, kita akan mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungannya. Segala-segalanya yang ada di langit dan di bumi. Saat ini kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, sebab kami meyakini bahwa dari Engkau sajalah persembahan yang kami berikan. Dan dengan sukacita kami menyerahkan kepadamu. Berkati dan kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mohon perhatian jemaat atas warta sektor dalam ibadah keluarga hari ini, Rabu 21 Juli 2021, sebagai berikut. Berikutnya, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Saudara Hendrik Rako. Terima kasih, Pak. Demikian warta sektor hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Umat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan berdiri apabila memungkinkan. Jemaat Tuhan, jadilah orang percaya yang setia melakukan kehendak Tuhan dengan terus bersyukur dan menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi sesama. Mari kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 438, baitnya yang ke-1 dan yang kedua. Apapun juga menimpamu. Naungan kasih-Nya
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan kasih yang tidak binasa. Umat Tuhan, pelayan firman dan majelis yang bertugas serta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dalam ibadah ini. Maju terus bersama Tuhan Yesus, kita cakap menanggung segala perkara di dunia ini. Amin.